Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, gimana liburannya? Nah, ini saya lanjut ya tutorial kita hari ini. Sebelum masuk ke bab 4, saya mau meralat video saya yang di bab 61 ya. Di video saya yang bab 61 itu ada yang keliru ya, soalnya seperti ini. Soalnya Y sama dengan ln X min 1 per X min 2 per pangkat 1/3. Nah, ini nurunkannya gimana? Nurunkannya bisa pakai dua cara. Bisa pakai sifat ln, jadi sepertiganya turun dulu ke depan, baru ini diturunkan. Ya. D ln bintang, D bintang per bintang ya. Nah, ini berarti kan dia ln, dy sama dengan sepertiga ln X min 1 per X min 2. Nah, jadi kalau kedua ruas didekan, diturunkan, kedua ruas didekan, berarti D, nah gini ya, ini dy sama dengan sepertiga D ln X min 1 per X min 2. Nah, ini turunan dari dy adalah turunan y 1 kali dy sama dengan sepertiga turunan dari ln adalah D ln bintang adalah D bintang per bintang. Ya, berarti D bintang, bintangnya kan ini ya, D bintang per bintang. Ini. Ya, 1 kali dy adalah dy sama dengan sepertiga ini turunan U per V. Ya, berarti ini pakai ini U, ini V. Ya, turunan U per V berarti U aksen turunan X min 1 U aksen V ya, min U kali V aksen turunan X min 2 adalah 1 per V kuadrat X min 2 kuadrat ya, per X min 1 per X min 2. Nah, di sini ada dx. Kenapa ada dx? Karena turunan ini U aksen ini turunan X min 1 adalah 1 dx. Ada dx ini. U aksen V 1 dx V U aksen V min U kali V aksen ya. V aksen ini turunannya adalah turunan X min 2 adalah 1 dx juga. Jadi dx-nya dikeluarkan. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau dy per dx berarti apa? Dy per dx berarti sama dengan sepertiga, berarti di sini tinggal apa? X min 2 min X min 1 per X min 2 kuadrat dikali X min 2 per X min 1. Ya. Nah, ini berarti dy per dx sama dengan sepertiga X min 2 min X per 1 dikali X min 2. Ini X min 2-nya udah bisa dicoret ya. Dicoret. Ini tinggal 1. Nah, ini ya. Berarti di sini tinggal per X min 2 kali X min 1. Dy per dx itu adalah Y aksen. Y aksen sama dengan sepertiga. X min X itu apa? Habis ya. Min 2 tambah 1 itu min 1. Berarti min 1 per X min 2 kali X min 1. Nah, gini. Ya.
Oh, soalnya salah ya. Soalnya bukan X min 2. Ya, tapi ini sampai sini udah benar ya. Seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita ganti soal. Soalnya yang di video 61 itu bukan X min 2 tapi X kuadrat. Ya. Coba kita kerjakan ulang. Ini udah benar ya sampai sini ya. Ini kalau seandainya soalnya ini, maka y aksennya adalah ini. Nah, sekarang saya tadi tujuannya mau membenarkan video 61 ya. Video 61 berarti kalau soalnya diganti y sama dengan ln x min 1 per x kuadrat pangkat sepertiga. Nah, ini soalnya yang mau saya benarkan di bab 61. Ya, berarti sama y sama dengan sepertiga ln x min 1 per x kuadrat, baru kemudian didekan kedua ruas, diturunkan kedua ruas. Nah, berarti hasilnya adalah sepertiga ln x min 1 per x kuadrat. Ya, dy. Turunan dari y, adalah 1 dy. 1 dy sama dengan sepertiga turunan dari ln d ln bintang adalah d bintang per bintang. Ya, berarti d bintang per bintang. Nah, ya. Terus 1 kali dy adalah dy. dy sama dengan sepertiga, ini sama. Turunan ini adalah u, ini v. Ya. Turunan u per v adalah u aksen. Turunan dari u per v adalah u aksen v. U aksen turunan ini adalah 1 dx. dx-nya saya taruh di luar. U aksen v min u kali v aksen. Turunan v, turunan x kuadrat adalah 2x dx. dx-nya saya taruh di luar. Per v kuadrat x pangkat 4 per lagi x min 1 per x kuadrat. Nah, terus kalau dx-nya dipindah, dy per dx sama dengan sepertiga x kuadrat. Ini berarti min 2x kuadrat ya. Min x kali 2x, min 2x kuadrat, min kali min 1, 1. Ya, 1 kali 2x, 2x. Ditambah 2x per x pangkat 4 dikali x kuadrat per x min 1. Nah, ini bisa hilang. X kuadratnya jadi tinggal 2. Ini kalau dirapikan apa? dy per dx sama dengan sepertiga x kuadrat min 2x. Berarti apa? Min x kuadrat plus 2x per x kuadrat kali x min 1. Nah, sampai sini udah benar ya. Sampai sini udah benar. Nah, tapi ini cara konvensional ya, cara lama. Apa itu cara lama? Ya, kita pakai turunan ln, padahal kita cuma pakai sifat ln itu yang pangkatnya aja. Ln pangkatnya pindah ke depan. Padahal ln A per B, kita juga punya sifat ln A per B itu adalah ln A min ln B. Ya, jadi ini cara konvensional agak lama. Coba kita kerjakan lagi pakai cara yang lebih mudah ya, dengan menggunakan sifat ln. Ya, kalau ada ln A per B itu sama aja dengan ln A min ln B, ya kan? Nah, kita coba ya. Kita coba cara kedua. Jadi sampai sini udah benar ya. Ini udah benar. Ini meralat video 61 yang ada kesalahan di sini. Ini lupa tidak saya bagi dengan V kuadrat. Nah, sekarang coba kita kerjakan pakai cara ln. Kalau pakai cara ln, dengan menggunakan sifat ln ya, y sama dengan ln x min 1 per x2. X min 1 per x kuadrat pangkat sepertiga. Nah, sifat yang pertama, ini pangkatnya pindah ke depan, ln x min 1 per x kuadrat. Ya. Nah, terus kita pakai sifat ln lagi. Y sama dengan sepertiga. Ini sifat apa yang kita pakai? Sifat
ln A per B sama dengan ln A min ln B. Jadi ln A per B sama dengan ln A min ln B. Berarti ln X min 1 min ln X kuadrat. Nah, gini ya. Nah, baru kita D-kan kedua ruas. Kita D-kan kedua ruas. Kalau kita D-kan kedua ruas, berarti... Nah, ini masih bisa nih. Ini pakai sifat lagi. Ln X kuadrat, ini kan kuadrat ya. Bisa pindah ke depan lagi kan. Coba kita pakai lagi. Lebih sederhana. Berarti Y sama dengan sepertiga ln X min 1 min sepertiga kali 2 kali ln X. Ini sepertiganya saya masukkan ya. Sepertiga kali ini, sepertiga kali ini. Ini duanya karena dari pangkat X kuadrat. Pindah jadi 2. Ya. Nah, terus kita D-kan kedua ruas. Kita D-kan kedua ruas, berarti D ini berarti ini kan sebenarnya D ini semua ya. Nah, D ini semuanya dikasih D. Ini juga kasih D, ruas kiri di D-kan, terus kanan juga di D-kan. Karena D itu adalah turunan, turunan bisa masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Jadi karena ini pengurangan, berarti D-nya langsung saya masukkan. Menjadi D ln X-1 dikurangi 2/3 kali D ln X. Ya, DY. Turunan dari DY adalah 1 kali DY sama dengan sepertiga D ln bintang. Adalah D bintang per bintang dikurangi 2/3 kali D ln bintang. Adalah D bintang per bintang. Ya. Nah, 1 kali DY adalah DY sama dengan sepertiga turunan dari X min 1 adalah 1 DX. DX per X min 1 min 2/3 turunan dari X adalah 1 DX. Berarti DX juga per X. Nah, ini berarti kalau DX-nya dikeluarkan, sepertiga seper X min 1 min 2/3 seper X DX ya. Oh, ini berarti sepertiganya berikut. Nah, ini harusnya ya. Berarti dy per dx adalah siapa? Dy per dx adalah sepertiga 1 per X min 1 dikurangi 2 per X. Ya, sepertiganya dikeluarkan. Ada sepertiga. Boleh tinggal seper X min 1 dikurangi 2 per X. Ya, dy per dx itu adalah Y aksen. Berarti sepertiga ini kalau dikalikan apa? Ini kalau dikalikan X min 2 kali X min 1 per X kali X min 1. Ya. Berarti sama aja dengan sepertiga kali X min 2X plus 2 per X kuadrat min X. Sama dengan sepertiga kali 2 min X per X kuadrat min X. Coba kita lihat hasilnya tadi. Nah, ini kalau ini masih bisa disederhanakan ya. Ini kalau disederhanakan jadi sepertiga dibagi X ya semuanya. Kalau dibagi X berarti ini jadi 2 min X. Yang menyebut juga dibagi X berarti tinggal X kali X min 1. Jadi sepertiga 2 min X per X kuadrat min X. Nah, sama ya. Sepertiga 2 min X per sepertiga 2 min X per X kuadrat min X. Ini yang pakai cara ln. Ya, lebih mudah menurunkannya, nggak pakai U per V. Hasilnya adalah sepertiga 2 min X per X kuadrat min X. Jadi kalau pakai cara U per V, yang ini pakai cara U per V, hasilnya juga sama. Sepertiga 2 min X per X kuadrat min X. Nah, bedanya apa?
Bedanya, ini memang terlihat lebih sederhana ya, langkahnya cuma sedikit, cuman lebih banyak resiko kesalahan. Karena kemarin terbukti ya, saya salah. Di sini saya tidak membagi dengan V kuadrat. Turunan dari U per V harusnya U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Nah, kemarin saya tidak membagi V kuadrat di video saya 61. Sekarang saya benarkan. Ya, jadi ada risiko salah kalau pakai ini. Tapi kalau pakai len, pakai sifat len, ya memang sedikit lebih panjang terlihat, tapi kita turunannya lebih mudah. Nah, ya kita cuman ini banyak karena kita ada sifat-sifat len yang kita pakai di sini. Turunkan ini, kemudian diturunkan lagi. Angkatnya pindah ke depan ya, baru dekan, didekan, diturunkan. Ya, tapi hasilnya sama. Ya, mau pakai ini, cara ini sifat-sifat len. Kita mau pakai cara ini juga boleh juga. Ya, hasilnya sama. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sebelumnya ada juga yang japri ke saya ya. Ada yang nanya soal ini, saya bahas juga ya. Ada yang nanya, Pak, gimana cara mengerjakan soal ini? Integral 2 ln X per X dx. Nah, ini dia udah ngerjain ya, cuman ada yang perlu beberapa saya komentarin. Ya, dia mengerjakannya begini. Pertama, dia misalkan U-nya sama dengan 2 ln X. Baru kemudian diturunkan du-nya sama dengan 2 per X dx. Berarti du-nya sama dengan 2 per X dx. Kemudian du per 2 sama dengan dx. Nah, terus habis itu yang ini diubah menjadi sama dengan 2 ln X-nya kan sama dengan U ya. Terus ini dia tetap X per X, kemudian dx-nya diganti sama dia menjadi X du per 2 sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Nah, ini ada yang perlu saya komentari. Ya. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini integral tunggal. Ya. Integralnya cuma satu. Kenapa emangnya kenapa kalau integral tunggal? Kalau integral tunggal berarti variabelnya harus satu. Nah, sedangkan ini ada berapa variabel? Ada dua. Ada U dan ada X. Ya, meskipun pada akhirnya ini juga akan dihilangkan. Nah, tapi ini nggak boleh muncul harusnya di sini. Karena ini integralnya tunggal. Kecuali nanti kalau di modas 2, kita bicara integral rangkap 2, nah itu ada dua variabel, baru boleh. Ini dua variabel. Tapi integralnya ada dua nanti di modas 2. Nah, ini kan integralnya rangkap tunggal ya, cuma satu. Jadi variabel yang muncul ini harus satu. U saja atau X saja. Meskipun ini nanti pada akhirnya ya ini loh dihilangkan juga kok Pak. Nah, ini harusnya nggak boleh hilang di sini dan nggak boleh muncul di sini harusnya. Jadi sebelum dimasukkan ke sini harusnya udah hilang. Ya. Ini kan kalau dirapikan, ya emang bener sih dia jadi U du per 2 gini kan ya. Cuma jadi satu variabel, tapi nggak boleh. Ya, ini yang mau saya komentari. Jadi yang benar gimana ngerjakannya Pak? Yang benar ya harusnya hilang sejak awal. Ya, ini misalkan kan yang ditanya integral 2 ln X per X dx. Ya. Nah, kalau saya rubah dulu. Duanya ini kan bilangan ya, konstanta ya, bisa keluar integral. Jadi supaya nggak merepotkan, saya keluarkan 2 integral X per X dx. Nah, terus habis itu gimana? Ingat, pertama kali lihat integral, yang harus dipikirkan adalah integral pakai cara substitusi. Ya. Substitusi itu gimana? Pilih U yang kalau diturunkan, turunannya ada di soal. Ya. Pilih U di soal, yang kalau U yang dipilih tadi diturunkan, turunannya juga ada di soal. Nah, sekarang kita coba. Kalau saya milih U-nya X, ya, U sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Turunan 1 ada nggak di soal? Ada, ini kan kali 1 juga di sini depan. Tapi nggak membantu, karena nanti kamu cuma merubah variabel X menjadi U. Jadi masalahnya masih sama. Hanya merubah variabel X menjadi U. Problemnya masih sama, yaitu integral ln U per U du. Nah, masih sama ini juga, kalau U-nya sama dengan X. Berarti U sama dengan X salah, nggak membantu. Kalau gitu U-nya sama dengan siapa? Pilih U sama dengan ln X. Nah, jadi pilih
U sama dengan ln X. Nah, kalau U sama dengan ln X diturunkan apa? Turunkan kedua ruas, ya. Nah, turunkan kedua ruas ini. Turunan dari U adalah 1 DU. 1 kali DU, turunan ln X adalah DX per 1 kali DU adalah DU sama dengan DX per X. Ya udah, berarti ini soal bisa disederhanakan. Ya. Sama dengan 2 integral ln X kali DX per X. Itu sama dengan, nah baru 2 integral, ln X-nya adalah siapa tadi? DX-nya adalah U, DX per X tadi siapa? DX per X adalah DU. Ya, berarti ini sama dengan siapa? Sama dengan 2 setengah U kuadrat plus C sama dengan U kuadrat plus C. U-nya adalah ln X kuadrat plus C. Ya, nah perhatikan, nah ini kan setiap satu integral yang saya kerjakan selalu satu variabel kan. Integral ini cuma X, integral ini cuma X, integral ini cuma X, integral ini cuma U. Di satu integral harus ada satu variabel. Ya, nggak boleh seperti ini. Gitu ya. Kenapa? Karena ini integral rangkap tunggal. Kalau integral rangkap tunggal, variabelnya cuma satu berarti. Ya, nggak boleh ada dalam satu integral ada dua variabel. Ada lebih dari satu variabel. Kecuali integralnya rangkap. Ya. Nah, terus sekarang ada lagi soal misalkan, nah ini ya, ada juga yang japri nanya ke saya soal ini. Y sama dengan E pangkat X plus 1 kali ln X kuadrat dipangkat 2X plus 1. Nah, yang ditanya adalah Y aksen. Nah, gimana nih ngerjakannya? Y sama dengan E pangkat X plus 1 dikali ln X kuadrat dipangkat 2X plus 1. Nah, perlu kalian ketahui ya, ini pangkat ini punya ln, bukan punya ini. Jadi nggak boleh pangkatnya ini pindah ke depan. Ya. Kok nggak boleh, Pak? Nah, perhatikan ya. Bedakan antara ln X kuadrat dengan ln X kuadrat. Nah, ini berbeda. Ya. Yang ini yang dikuadrat adalah X-nya, sedangkan yang ini yang dikuadrat adalah ln X-nya. Jadi ln X baru hasilnya dikuadratkan. Kalau ini X-nya yang dikuadratkan, baru di ln. Ya. Kalau ini X-nya di ln dulu, baru hasilnya dikuadratkan. Jadi beda. Jadi ini enggak sama. Apa efeknya? Efeknya adalah kalau yang ini boleh pakai sifat 2 ln X. Begini kan? Nah, kalau yang ini nggak boleh pakai sifat 2 kali ln X. Nah, ini nggak boleh. Ya, paham ya? Ini kan memang sifatnya ln ya. Kalau ada pangkat, pangkatnya pindah ke depan jadi kali. Nah, ini yang dipangkat bukan X-nya, tapi semua ln-nya. Ln-nya yang dipangkat. Ya, jadi ln X kuadrat itu dia sama dengan ini. Ln kuadrat X. Nah, jadi boleh kalau kuadratnya di ln. Nah, tapi ini nggak ada kan sifat turun ke depan gini. Yang punya sifat pangkatnya pindah ke depan kan kalau pangkatnya di X-nya. Kalau di ln-nya kan nggak ada ya. Nah, gitu ya. Jadi ini sama dengan ini dengan ini, tapi ini tidak sama dengan ini. Jadi ini kembali ke sini, ini pangkatnya ini nggak boleh pindah ke depan, ya, karena dia pangkatnya si ln, bukan pangkatnya si X kuadrat. Ya. Jadi ngerjakan ini gimana? Ngerjakan ini gimana? Mau pakai apa? Bisa pakai U kali V. Ini U aksen, ini U kali V. Ya. Bisa pakai U kali V, berarti U aksen V tambah U kali V aksen gitu ya. Atau coba pakai cara apa yang lebih mudah kira-kira? Kalau dilenkan, len, ya, udah kita coba pakai U V ya. Jadi ini sebagai U, ini sebagai V, ya, U kali V.
U kali V turunannya apa? U aksen V tambah U kali V aksen. Ya. U aksen, coba kita cari dulu. U aksen. U aksen berarti siapa? Turunan dari E pangkat X plus 1. Turunan dari U aksen. Turunan ini apa? E pangkat Fx turunannya apa? E pangkat Fx D Fx. Ya, berarti sama dengan E pangkat X plus 1 dx. Turunan X plus 1 adalah 1 dx. Ya. Oke, terus habis itu kita cari V aksen. Nah, V aksen siapa? Berarti D ln X kuadrat dipangkat 2X plus 1. Nah, turunan ini. Turunan ini gimana? Terlalu mepet ya. Coba saya hapus. Saya pindah dulu. Turunan dari ln X kuadrat dipangkat 2X plus 1. Nah, turunan dari ini. Ya, gimana? Pertama, anggap ini U. Anggap ini kuadrat. Turunan dari U kuadrat adalah apa? 2U D U. Ya, berarti 2X plus 1 2U ln X kuadrat, ini U-nya, DU. Ya, paham nggak maksudnya? Anggap ini U, anggap ini kuadrat. Turunan dari U kuadrat, ini pakai aturan rantai ya. Anggap ini U, ini anggap kuadrat. Turunan U kuadrat adalah 2U DU. Berarti D ln X kuadrat. Ya. Nah, berarti sama dengan siapa nih? 2X plus 1 ln X kuadrat. Turunan dari ln X kuadrat, D ln bintang adalah D bintang per bintang. Ya. Nah, berarti sama dengan siapa? 2X plus 1 ln X kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2dx per X kuadrat. Turunan X kuadrat 2X dx ya. Nah, 2X dx, nah kalau dihapus, dicoret, jadi tinggal 2 per X. Ya. Berarti kalau disederhanakan, jadi siapa? Jadi 2, jadi langsung jadi ya. 4X plus 2 kali ln X kuadrat dx per X. Ya. Nah, udah. Berarti ini turunan dari U aksennya ini, turunan dari V, ini V aksennya adalah ini. Berarti Y aksen, ya, Y aksen itu apa? Y aksen sama dengan U aksen V min U kali V aksen. Plus ya, karena ini kali. U aksen V plus U kali V aksen. Kalau min itu kalau dia bagi, ya, U per V. Karena ini kali, berarti U aksen V tambah U kali V aksen. Oke, U aksennya, U-nya ini, U aksennya berarti ini. Berarti E pangkat X plus 1 dx dikali V. V-nya adalah, dx-nya saya taruh di belakang. V-nya adalah ln X kuadrat dipangkat 2X plus 1 dx ditambah, ya, ini kok ada dx-nya punya siapa? Punya ini tadi ya. Saya taruh di belakang. Terus ditambah U punya ini. E pangkat X plus 1 kali V aksen. V aksennya, V-nya ini, berarti V aksennya ini. Ya, V aksennya itu berarti 4X plus 2 kali ln X kuadrat per X dx. Ya, perhatikan ini. Nah, ini juga contoh yang keliru ya.
Kalau udah ada Y aksen, tidak boleh ada DX lagi. Kenapa? Karena Y aksen itu sebenarnya adalah DY per DX. DY per DX. Nah, jadi sudah ada DX di sini. Ini DX-nya udah pindah ke sini. Jadi ini yang benar gimana? Jadi ini yang benar, ini harusnya bukan Y aksen, tapi di sini adalah DY, masih DY. Ya, karena di sini masih ada mengandung DX. Ya, jadi di D-kan kedua ruas, ini kasih D, berarti DY. Terus ini di D-kan kedua ruas. DU kali V adalah U aksen V, yang masih ada D-nya. Ya. Plus UV aksen masih ada D-nya. Jadi masih sama-sama ada D, D, D. Nah, ini karena penjumlahan, ada DX, saya keluarkan. Kalau dikeluarkan, berarti hasilnya jadi apa? Ini ada E pangkat E plus 1, ini juga ada E pangkat E plus 1. Boleh dikeluarkan ya. E pangkat E plus 1 dikali ln X kuadrat pangkat 2X plus 1 ditambah 4X plus 2 kali ln X kuadrat per X dx. Nah, dx yang di sini, dx yang di sini keluar di sini. E pangkat X plus 1, E pangkat X plus 1 keluar di sini. Ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Nah, baru dy per dx. Boleh pindah di sini. Baru di sini ganti dy per dx itu sama dengan E pangkat X plus 1 dikali ln X kuadrat pangkat 2X plus 1 ditambah 4X plus 2 per X kali ln X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ya. Seperti ini ya. Ini yang tanya Japri ke saya. Ini ya jawabannya ya. Jadi, hati-hati, ya, pangkat ini nggak bisa pindah ke depan, karena pangkat ini punya ln, bukan punya X kuadrat. Yang bisa pindah ke depan tuh kalau pangkatnya si X. Nah, duanya ini pindah ke sini ya, baru bisa. Kalau yang ini nggak bisa. Ya. Nah, terus, ntar ada lagi yang nanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Untuk penurunan itu pangkatnya nggak dikurangin ya, Pak? Pangkatnya yang berantai itu. Ya, yang ini. oh ini ya. Sebentar. Oh, aksen V. Iya, benar. Harusnya berkurang ya. Dan ini pangkat variabel ya, bukan pangkat bilangan. Yang berkurang itu hanya berlaku untuk bilangan. Ya, ya betul ya. Ini keliru ya, ada keliru di sini. Ini pangkatnya seharusnya kalau pakai pangkat ini berkurang pangkatnya, tapi kok saya nggak ada gitu ya. Makanya kok malah nggak ada. Harusnya kan 2x min 1 ya. Harusnya 2x ya. Karena 2x plus 1 dikurang 1 kan tinggal 2x. Ini kan harusnya 2x. Nah, itu juga salah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang berlaku seperti itu hanya yang pangkatnya konstanta, bukan variabel. Ini kan ada variabel, fungsi ya, berarti fungsi. Nah, kalau pangkat fungsi berarti nggak bisa. Ya. Nah, berarti gimana tuh? Nah, berarti ini kita cari sendiri khusus ya. Coba kita benerkan. Jadi, yang ini, ya terima kasih ya. Siapa tadi yang ini? Tony. Ya, Romi. Tony, Pak, Tony. Tony ya, terima kasih ya Tony. Jadi, Tony sudah mengingatkan, Pak, ini kan pangkatnya bukannya harusnya turun ya Pak, aturan rantai. U V kuadrat, berarti kan 2, ini pangkatnya berkurang 1. Nah, harusnya ini 2X plus 1, kurang 1, berarti ini harusnya pangkat 2X. Nah, itu boleh, itu benar ya. Konsep itu benar, asalkan pangkatnya itu bilangan. Nah, tapi ini kita pangkatnya adalah berupa fungsi. Ya. Kalau pangkatnya berupa fungsi, itu nggak bisa seperti itu. Ya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena fungsi dia nggak bisa berkurang 1, gitu nggak bisa. Nah, jadi gimana? Nah, berarti kita harus bahas dulu turunan dari yang berpangkat fungsi. Misalkan gini. Misalkan ada X pangkat X. Nah, kayak gitu misalkan ya. Misalkan ada X pangkat X gini. Y sama dengan X pangkat X. Nah, ini turunannya gimana? Ini nggak boleh kita tulis menjadi
Berarti Y aksen sama dengan X kali X pangkat X min 1. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi gara-gara ini pangkat, terus pangkatnya diturunin, pindah ke depan, X, terus pangkatnya berkurang 1. Nah, ini nggak boleh ya, ini contoh yang salah. Nah, kenapa ini nggak boleh? Karena ini variabel, ini fungsi, bukan konstanta. Ya, yang berlaku sifat ini itu adalah kalau pangkatnya itu konstanta. Jadi misalkan kalau Y sama dengan X kuadrat, nah, maka boleh kita tulis Y aksen sama dengan 2X pangkat 2 min 1. Nah, ini boleh. Ya, karena ini duanya bilangan, konstanta, bukan fungsi, bukan variabel. Ya. Jadi Y aksennya sama dengan 2X pangkat 2 kurang 1, 1, 2X. Nah, ini benar. Nah, yang ini salah. Ini salah kenapa? Karena pangkatnya ini berupa fungsi, berupa variabel X. Jadi kalau ada soal kayak gini, gimana ngerjakannya? Nah, ayo kita bahas dulu. Berarti kalau ada yang berpangkat fungsi, ya, misalkan kayak itu soalnya, Y sama, kita bahas yang sederhana dulu ini ya, baru nanti kita bahas yang ini. Misalkan ada Y sama dengan X pangkat X. Nah, terus yang ditanya Y aksen. Gimana nih? Nah, kalau ditanya Y aksen, berarti nah, konsepnya apa? Karena ini pangkatnya variabel, ya, kita ubah, kita pakai konsep len supaya pangkatnya bisa pindah ke depan. Ya. Jadi ingat ada sifat ya di len itu begini. E pangkat len B itu sama dengan siapa? Sama dengan B ya. Ingat sifat ini? E pangkat len B itu sama dengan B. Kenapa? Karena len itu E log. Ya. Len itu E log, berarti E pangkat E log B. Berarti kan ini kan kalau diubah jadi begini ya. E pangkat E log B sama dengan B. Nah, kan ada kan di logaritma yang sifatnya ada sifat begini. A pangkat A log B sama dengan B. Nih, A pangkat A log B sama dengan B. Ini sama-sama A-nya, berarti dia B. Ini sama-sama E-nya, berarti dia B. Nah, E log itu adalah len. Berarti E pangkat len B sama dengan B. Ya. Jadi kita pakai sifat ini. Di mana sifatnya tuh? Berarti kedua ruas kita ubah jadi, kan kalau B boleh kita ubah jadi E pangkat len B. Berarti kalau Y boleh kita ubah menjadi E pangkat len gitu ya. Berarti ini E pangkat len Y, ini E pangkat len X pangkat X. Nah, ini ya. Ya, kan E pangkat len Y sama dengan Y. E pangkat len X pangkat X ya sama dengan X pangkat X. Nah, sesuai dengan sifat ini kan. E pangkat len B sama dengan B. E len-nya dicoret, tinggal B. E len-nya dicoret, tinggal Y. E len-nya dicoret, tinggal X pangkat X. Jadi kedua ruas di E pangkat lenkan. Ya. Jadi kedua ruas di E pangkat lenkan. Nah, terus habis itu gimana nih? Nah, karena sudah muncul sifat len, sudah muncul ada len di sini, maka pangkat ini bisa pindah ke depan kan? Ya. Berarti di sini E pangkat len Y sama dengan E pangkat X len X. Ya. Nah, X len X. Nah, terus gimana nih? Ya udah, berarti tinggal di dekan kedua ruas. Ya. Di dekan kedua ruas. Berarti ini D sama dengan D. Nah, ini E pangkat len Y. Di sini E pangkat X len X. Ya. Nah, ini E pangkat len Y. E pangkat len Y itu sama dengan siapa sih sebenarnya? E pangkat len Y sama dengan siapa? Sama dengan Y kan? Berarti ini sebenarnya adalah DY. Terus yang ini, nah, E pangkat Fx. Nah, tujuan kita kan mau nurunin ini kan. Kenapa yang ini kok dibalikin lagi ke Y, yang ini kok enggak, Pak?
Ya, karena tujuan kita sebenarnya mau menyederhanakan ini kan, pangkatnya. Jadi yang ini sebenarnya nggak masalah. Ini mau dari awal kalian DY juga nggak masalah, nggak usah pakai proses ini. Ya, cuman biar kelihatan prosesnya bahwa ini kedua ruas sebenarnya dilakukan E pangkat len. Ya, kedua ruas dilakukan E pangkat len, terus baru kemudian kedua ruas diturunkan. Nah, daripada saya menurunkan E pangkat len, E pangkat fx, lebih baik saya menurunkan Y. Nah, karena ini sebenarnya sama dengan Y kan. Boleh nggak nih saya turunkan ini? E pangkat fx, boleh aja. Turunan E pangkat fx apa? E pangkat fx dfx. Ya kan? E pangkat fx dfx. Tapi daripada seperti itu, ya mending ini balikin aja. E pangkat Y kan sama dengan Y. Turunan dari Y, 1 D, ya udah selesai. Gitu ya. Tapi kalau mau turunin ini, boleh nggak? Boleh. Pakai apa turunannya? Pakai turunan E pangkat fx. Ingat, turunan dari E pangkat fx apa? Turunannya adalah E pangkat fx d fx. Ya. Turunan E pangkat fx adalah E pangkat fx d fx. Nah, ini kan, daripada saya turunkan ini pakai ini, mending ini saya balikin aja ke bentuk aslinya. E pangkat Y kan sama dengan Y. Ya sudah, turunan dari Y adalah 1 kali dy. Nah, baru ini kita pakai E pangkat fx. Ya. Turunan dari E pangkat fx, apa turunan E pangkat fx? E pangkat fx d fx. Berarti E pangkat fx d fx. Nah, gini. Ya. E pangkat fx d fx. Berarti sama dengan siapa? E pangkat fx. Nah, turunan ini x ln x. X kali ln x. Berarti U kali V. Ya. Berarti ini adalah U, ini adalah V. Ya. Berarti U aksen turunan X adalah 1. U aksen V plus U kali V aksen. Turunan X adalah super X, dan ini pasti ada dx-nya. Ya, dx-nya langsung saya taruh luar ya. Karena turunan X, U aksen, turunan X adalah 1 dx. Ya. U aksen V, ya, ditambah U kali V aksen. Turunan X adalah super X dx. Dx-nya langsung saya taruh di luar. Ya. Jadi ini ada dx-nya, super X juga ada dx-nya, saya taruh di luar. Ya. 1 kali dy adalah dy. 1 kali dy adalah dy per, ini dx-nya karena sudah di luar, saya gabung, dy per dx sama dengan E pangkat X ln X. Ini berarti tinggal ln X plus 1. Ini ya. Karena ini X kali super X ini habis. Nah, ini habis. Ya. Nah, ini supaya nggak ambigu. Ini kan seolah-olah ln X ditambah 1 ya. Padahal ini ln X plus 1. Jadi supaya nggak ambigu saya tukar. Jadi sama dengan, berarti Y aksen sama dengan E pangkat X ln X kali 1 plus ln X. Nah, perhatikan ya. Ini supaya nggak ambigu, ini kan seolah-olah gini, ln X plus 1. Padahal ln X ditambah 1. Jadi supaya nggak ambigu, satunya saya taruh depan, 1 ditambah ln X. Jadi Y aksennya ini. Jadi Y kan X pangkat X. Kalau diturunkan, Y aksennya sama dengan E pangkat X ln X, 1 plus ln X. Dan ingat, E pangkat X ln X ini bisa dibalikin lagi. Ya. E pangkat X ln X ini siapa sebenarnya tadi? E pangkat X ln X sama dengan ini kan? E pangkat ln X pangkat X. Berarti ini sama dengan siapa? Sama dengan X pangkat X lagi. Jadi ini sama aja dengan X pangkat X kali 1 plus ln X. Nah, gitu. Ya. Ini contoh yang sederhana, yaitu kalau ada yang dipangkat tapi pangkatnya bukan konstanta, berupa fungsi. Ya, pakai sifat apa? Pakai sifat E pangkat ln. E pangkat ln. Ya. Nah, sekarang kita terapkan konsep ini ke soal yang tadi. Nah, ini. Ya. Bentar, mana soalnya? Nah, ini ya. Nah, ini tahu ya salahnya ini ya. Salahnya adalah ini fungsi. Ya, kalau ini fungsi berarti nggak bisa seenaknya aja diturunkan seperti ini. Ini kalau diturunkan harusnya 2x plus 1 pangkat 2x ini harusnya. Ya. Nah, tapi kan nggak gitu ya, karena ini fungsi, bukan konstanta. Terus gimana ngerjakannya? Ya sama kayak tadi. Berarti
kita copy dulu, kita kerjakan di soal terpisah ya. Ln x kuadrat pangkat 2x plus 1. Ln x kuadrat, misalkan kita buat y-nya sama dengan ln x kuadrat dipangkat 2x plus 1. Nah, gini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah siapa y aksennya, gitu kan? Nah, ingat kita pakai konsep, pakai sifat apa? Pakai sifat apa? E pangkat ln x sama dengan x, ya. Dalam sifat ini e pangkat ln x sama dengan x, berarti ini ngapain? Kedua ruas di e pangkat ln kan. E pangkat ln sama dengan e pangkat ln, ya. E pangkat ln siapa? E pangkat ln y sama dengan e pangkat ln x kuadrat kali 2x plus 1. Nah, kalau ini, perhatikan. Ini sudah boleh nggak pindah? Boleh. Kenapa? Karena ini ln ini pangkat ini. Nah, pangkatnya pindah ke sini. Tapi ini pangkatnya pindahnya ke sini. Ya, bukan pindah ke sini. Ya, hati-hati ya. Jadi pangkat ini pindahnya ke depan sini. Bukan ke sini. Emang ngaruh? Ngaruh ya. Ini kalau diartikan apa? Ini kalau diartikan ln x kuadrat, ya, hasilnya di pangkat ini dulu, ya, hasilnya baru di ln. Nah, gitu kan. Beda kan kalau ini pindah ke sini. Nah, kalau ini pindah ke sini, berarti ln x kuadrat dikali ini baru hasilnya di ln. Beda makna ya. Jadi ini yang benar ln. Jadi hasil ini di ln dulu. Jadi ini sebenarnya gini. Nah, gini. Ya. Ln a kuadrat. Anggap aja ini a biar gampang melihatnya. Ln a kuadrat. Nah, kuadratnya bisa pindah ke sini. Pindahnya harus ke sini kan, bukan ke sini kan. Beda sama ini. Kalau ini tadi boleh nggak ini pindah ke sini? Nggak boleh, ya, karena ini pangkatnya yang bisa pindah ke sini siapa? Yang bisa pindah ke sini itu dua yang ini. Nah, ini bisa pindah ke sini. Tapi kalau yang ini nggak boleh pindah ke sini. Bahkan ke sini pun juga nggak boleh. Ya, dia harus pindahnya ke sini. Ada ln lagi di depannya. Pindah ke sini. Paham ya? Nah, sekarang coba kita lanjutin. Berarti ini jadinya apa? E pangkat ln y sama dengan E pangkat 2x plus 1 kali ln x kuadrat. E pangkat ln y, oke, ln x kuadrat. Oke, nah sudah nggak ada lagi pangkat yang merepotkan. Nah ini boleh nih disederhanain lagi nih. X kuadrat ini mau dipindahin di sini, boleh? Boleh ya, biar nggak merepotin. Ini karena dia pangkatnya, tapi pindahnya harus ke situ. Ini jadi 2 ln x. Nah, ini ya. Nah, terus habis itu ngapain? Ya, tinggal di dekan kedua ruas. Dekan kedua ruas sama dengan dekan kedua ruas, oke. Nah, berarti ini sama dengan E pangkat ln y. Berarti E pangkat 2x plus 1 ln kali 2 ln x. Ya. Nah, ini E pangkat ln y. E pangkat ln y itu adalah y. Berarti ini sebenarnya sama aja dengan dy, turunan dari y. Nah, ini kan fx nih. Turunan dari E pangkat fx. E pangkat fx, ingat turunannya, coba saya tulis ulang. E pangkat fx turunannya adalah E pangkat fx d fx. Nah, ini ya. Turunan E pangkat fx itu adalah E pangkat fx dfx. Nah, kalau gitu E pangkat fx siapa?
Ya, ini kan, ini sendiri kan, E pangkat fx, atau dari ini sendiri berarti E pangkat 2x plus 1 ln 2 ln x kali D fx. Fx-nya adalah 2x plus 1 kali ln 2 ln x. Nah, gini. Ya. Nah, ini biar nggak kelihatan serem. Nah, ini kan E pangkat fx kan? Jadi sama dengan ini kan? Berarti dia sebenarnya sama dengan ini kan? Berarti dia sama dengan ini. Ya, berarti turunan dari dia adalah 1 kali dy sama dengan yang ini itu adalah soal aslinya. Berarti ln x kuadrat pangkat 2x plus 1. Terus yang ini anggap U, ini anggap V. Ya. Berarti turunannya apa? U aksen V plus U kali V aksen. U aksen turunan ini adalah 2 V ln 2 ln X U aksen V plus U kali V aksen. V aksen. Turunan ini adalah apa? Turunan ln D ln bintang adalah D bintang per bintang ya. Atau biar ini saya tulis lengkap ya. Saya tulis lengkap U aksen apa U aksen? U aksen V berarti gini kan. D 2x plus 1 kali ln x kuadrat gini ya. Ini saya pindah ya, dua saya pindah ke sini dulu aja. Ln x kuadrat. Boleh ya. U aksen V ditambah U kali V aksen. D ln x kuadrat. Namanya dikali. Ya. Nah, terus berarti 1 kali dy adalah dy. Dy sama dengan ln x kuadrat dipangkat 2 plus 1. Turunan ini adalah 2 dx. Berarti 2 kali turunan ini 2 dx ya. 2 dx-nya saya simpan dulu. Kali ini berarti ln kali ln x kuadrat dx. Nah, dx-nya saya taruh sini. Baru ditambah ya. Ini berarti 2x plus 1. Sartini pupil 10. Nah, turunan ini D ln bintang. D ln bintang adalah D bintang per bintang. Berarti D bintang, bintangnya siapa? Ln x kuadrat per bintang. Ya, kan turunan ln. Turunan ln D ln bintang. Bintangnya ada ln lagi, ya nggak masalah. D ln bintang adalah D bintang per bintang. Ya. Nah, ini. Nah, berarti ini kalau dilanjutkan, berarti dy sama dengan ln x kuadrat pangkat 2x plus 1 2 ln x kuadrat dx ya, ditambah 2x plus 1. Nah, ini D ln bintang lagi. D ln bintang lagi. D bintang per bintang. Berarti ini hasilnya D ln bintang. Berarti D bintang, warnanya berbeda. Saya ganti ya. D bintang per bintang. Nah, yang ini masih merah. Per ln x kuadrat. Ya.
ini dikali. Nah, gini. Ya. 2x plus 1 di sini, D ln bintang adalah D bintang per bintang. Ini ln x kuadratnya dari tadi, masih ada di sini. Ya. Nah, udah. Terus, lanjutin lagi. Berarti ini sama dengan dg sama dengan ln x kuadrat dipangkat 2x plus 1. Ini berarti 2 ln x kuadrat dx nya saya simpan ya, dx nya saya simpan ditambah 2x plus 1 ya, dikali turunan x kuadrat itu siapa? 2x dx, dx nya saya simpan juga, saya taruh di luar. Nah, 2x dx per x kuadrat kali ln x kuadrat. Nah, ini yang kiri. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan, ini ada dx tadi kan, dx saya taruh di luar, terus turunan x kuadrat adalah 2x dx. Nah, saya taruh di luar juga. Nah, terus ini per x kuadrat per ln x kuadrat, berarti per x kuadrat kali ln x kuadrat. Ya. Nah, terus habis itu ngapain? Ya udah, berarti ini karena dx-nya di luar, berarti dy per dx berarti dy per dx itu sama dengan ln x kuadrat pangkat 2x plus 1 dikali. Nah, coba lihat, ini ada dua. Ya, duanya bisa saya keluarin ya. Berarti di dalam tinggal ln x kuadrat. Ya. Berarti ini tinggal ln x kuadrat. Duanya saya taruh di depan. Duanya saya pindah ke depan. 2 kali ln x kuadrat pangkat 2x plus 1. Nah, terus yang ini kita agak lama ini jaringannya. Nah, ini 2 udah saya pindah ke sini, berarti menyisakan ln x kuadrat ditambah karena 2-nya udah pindah, berarti ini tinggal 2x plus 1 kali x ya. 2x plus 1 kali x. 2x plus 1 kali x ini ditambah 2x plus 1 kali x per x kuadrat ln x kuadrat. X kuadrat dan x kuadrat. Nah, ini kalau dilakukan lagi, dy per dx sama dengan 2 ln x kuadrat 2x plus 1 ln x kuadrat ditambah 2x kuadrat plus x per x kuadrat ln x kuadrat. Nah, ini ya. Ini baru turunan si V. Turunan si V ini. Mana tadi? Nah, ini. Baru turunan si V ini. Nanti kalau turunan ini gimana? Ya, berarti tinggal U aksen V tambah U kali V aksen. Ya. Jadi, kita tadi baru nyari turunan ini. Dan ingat, ini salah ya. Ini salah, saya coret biar paham. Ini salah. Nah, salah. Berarti otomatis ini juga salah. Ya. Ini salahnya di mana tadi? Salahnya adalah karena saya menganggap ini pangkatnya bilangan. Jadi, bisa dengan mudah turun B plus 1 kali ln x kuadrat. Ini harusnya pangkatnya berkurang dong. Nah, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini pangkatnya bukan konstanta. Ini pangkatnya variabel, ada fungsi, berubah fungsi. Jadi kalau berubah fungsi, pakai cara lain, khusus, pakai cara khusus. Ya. Jadi untuk yang ini kita cari sendiri. Untuk turunan dari V, ini V aksen, kita cari sendiri. Carinya yang mana hasilnya? Hasilnya yang ini. Nah, ini V aksennya. Ya. Kayak konsep apa? Kayak konsep ini. Nah, kayak konsep E pangkat ln G. Gitu ya.
Oke, terima kasih ya Tommy tadi udah mengingatkan. Nah, kira-kira begitu ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Sebentar saya lihat dulu di WA dan tanya lagi. Kalian boleh ya nanya-nanya juga. Ini bisa dilihat lagi caranya ya. Ini pakai sifat ini ya, sudah. Oke, sudah. Ya, sudah ya. Hanya itu yang tanya. Berarti sekarang kita ke materi berikutnya yaitu tentang integral tentu ya. Integral tentu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, di integral tentu ini mengerjakan integral tentu itu gimana sih? Nggak tahu. Nah, ya, latar belakangnya dari sini ya. Nah, kita tahu ya bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, ya, length kali width, ya, panjang kali lebar. Nah, kalau jedar genjang gimana? Kalau jedar genjang itu sebenarnya juga persegi panjang yang dipotong segitiga salah satu sisinya, terus potongannya ditempel di sisi yang lain. Ya, jadi dia sebenarnya sama aja, tinggal alas kali tinggi. Karena dia nggak punya panjang dan lebar, punyanya alas dan tinggi, maka luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, kalau segitiga itu gimana? Kalau segitiga luasnya itu adalah sebenarnya jejar genjang yang dibagi dua. Luas jejar genjang ini kan dibagi dua. Nah, itu makanya muncul setengah kali alas kali tinggi. Ya. Base kali height. Height tinggi ya, alas kali tinggi. Nah, terus kalau poligon bentuknya gimana? Ya, poligon berarti dipotong-potong jadi segitiga. Berarti luasnya adalah luas segitiga ini tambah segitiga ini tambah segitiga ini tambah segitiga ini tambah segitiga ini. Gitu. Nah, itu latar belakang luas itu dari situ. Nah, tapi semua luas yang kita punya ini kan luasnya bentuknya straight ya, tegas gitu garisnya, nggak ada yang lengkung kan, nggak ada yang lengkung. Nah, gimana tuh kalau mencari luas-luas daerah yang ada lengkung-lengkungannya? Misalkan kayak luas lingkaran. Nah, kayak luas lingkaran ini kan, gimana nih? Nah, ini dihampirin ya, dihampirin pakai yang kita tahu, yang straight kan, yang garisnya keras-keras nih, garis lurus, nggak ada yang lengkung-lengkung. Ya, jadi kita hampirin pakai persegi. Nah, misalkan ini kita hampirin pakai segi 4. Nah, luasnya cuma segini ya, banyak errornya ya. Tentunya luas lingkaran ini atau luas persegi ini tidak mencerminkan luas lingkaran sesungguhnya. Kenapa? Karena banyak bolongnya. Nah, ini kalau seginya 4. Kalau seginya ada 1, 2, 6. Ini kan segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, segi 8. Kalau ada didekati oleh segi 8. Segi 8 berarti poligon juga kan. Ini kan bisa jadi ada segitiga sebanyak 8. Ya. Jadi pakai rumus ini nanti kan nyarinya. Jadi ini segitiga, buat segitiga, buat segitiga, buat segitiga, buat segitiga. Cari satu segitiga kali 8. Nah, tentunya luas segi 8 ini, poligon segi 8 ini, lebih akurat daripada yang segi 4. Ya. Karena yang bolong-bolongnya makin kecil, makin tertutupin. Ya. Jadi kalau makin banyak lagi, makin tertutupin. Jadi gimana maksudnya? Berarti kalau ini seginya menuju tak hingga, ya, poligonnya segi N dengan N-nya menuju tak hingga, maka dia akan menghampiri luas sama dengan luas lingkaran sesungguhnya. Ini kalau dihampirinya dari dalam. Ya. Kalau dihampirinya dari luar gimana? Kalau dihampirinya dari luar, ya sama. Ini segi 4-nya gini. Nah, luas segi 4 ini tidak mencerminkan luas lingkaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena lebih dia. Ada ini juga dihitung, sebelah sini juga dihitung, sebelah sini juga dihitung ya. Jadi kalau segi 4 terlalu besar. Ya. Kalau segi 6 ada makin kecil ya, lebihnya sedikit. Lebihnya kalau tadi kan kurang, ini kurang banyak, kurang ya. Kurangnya sedikit. Nah, ini makin kurang. Kalau N nggak kurang. Kalau N yang menjuta hingga pas. Nah, kalau ini lebihnya banyak. Ini lebihnya makin sedikit lagi. Ini lebihnya makin sedikit lagi. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, maka akan pas. Jadi bisa dihampiri dari dalam dan bisa dihampiri dari
luas, dari luar. Ya. Nah, oleh karena itu, perlu belajar tentang sigma. Ya, sigma. Nah, perlu diingat, ini sigma konstanta itu sama dengan konstanta itu dikali n min 1 plus 1. Nah, karena ini belum tentu selalu mulai dari 1 ya. Kalau mulai dari 8, berarti berapa? Misalkan gini nih. Ini kan untuk soal ini kan rumusnya gini ya. Sigma C I dari 1 sampai N, dia sama aja dengan N kali C. Gitu kan? C-nya konstanta ya. N kali C. Berarti C-nya ditambahkan sebanyak N, berarti N kali C. Ini kan? Nah, ini kalau I-nya mulai dari 1 nih. Kalau I-nya mulai dari 3 gimana? Misalkan, langsung aja contoh. Misalkan I sama dengan 3 sampai 8 dari 5. Nah, gimana nih? Ini kan artinya berarti jumlahkan 5 ya, mulai dari suku ketiga sampai suku ke-8. Berarti ini mulai suku ketiga. Ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8. Ya, berarti ini suku ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi ini bukan sama aja dengan 8 kali 5. Bukan. Ini bukan 8 kali 5 kan? Kan ini kan N kali C. Nah, ini bukan 8 kali 5, bukan. Tapi lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia cuma 6 kali 5. Ya, dia cuma 6 kali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, dari mana 6? Dari 8 kurangi 3 tambah 1. 8 kurangi 3 berapa? 5 tambah 1, 6. Nah, ini juga sama. N kurangi 1 tambah 1. Makanya N. Ya. Jadi, intinya kalau sigma konstanta sama dengan yang terbesar kurangi ini tambah 1 kalikan konstanta itu sendiri. Atau kalau secara umum, ya, kalau secara umum misalkan gini, sigma konstanta I dari A sampai B. Nah, ini sama aja dengan B min A tambah 1 kali C. Nah, gitu. Ya. Berapapun A, berapapun B. C-nya asalkan konstanta. Ya. B min A tambah 1. Nah, terus dia sigma ini punya sifat linear. Nah, sifat linear itu kalau ada perkalian bisa keluar. Sigma juga bisa masuk penjumlahan dan pengurangan, tapi dia nggak bisa masuk ke perkalian. Ini udah saya jelaskan di video saya, berarti kita langsung ke tutorial aja. Kalau kalian mau baca ulang, lihat ulang boleh di video saya langsung. Ini juga udah saya jelaskan. Ini juga udah. Bisa langsung lihat ke video saya bab 4.1. Nah, sekarang kita langsung ke sini aja. Nah, ada satu lagi beberapa yang perlu diingat. Ini mungkin saya tuliskan dulu. Nah, ini ya, bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N itu sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Terus sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat itu adalah N kali N plus 1 per 2 tambah 2N plus 1 per 3. Ini kan? Nah, hampir mirip ya, ini hampir mirip. Saya buat bentuknya supaya gampang mengingatnya. Nah, terus kalau pangkat 3, sigma I sama dengan 1. I sama dengan 1 sampai N dari I pangkat 3 sama dengan N kali N plus 1 per 2 ini pangkat 2. Nah, yang ini bentuknya mirip-mirip. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Ya. Nah, pangkat 4 jarang keluar. Ini tapi kalau keluar ya harus tahu ya. Ini mirip juga kan bentuknya. Tinggal tambah yang ini kali 5 per 5. Ya. Yang mirip sama ini. Tinggal kali ini per 5. Oh ya, udah saya tuliskan. Jadi kalau ada sigma I pangkat 4, I sama dengan 1 sampai N, jadi sama dengan N kali N plus 1 per 2
2n plus 1 per 3, terus di situ 3n kuadrat plus 3n minus 1 per 6 kali 5. Nah, ini yang perlu diingat ya. Nah, sekarang kita langsung bahas soal-soal karena ini tutorial. Nah, ini gimana nih? K-1. Nomor 1 gimana? Sigma, ini karena gampang ya. Karena sedikit, mulai 1 sampai 6. Jadi kita bisa langsung. Sigma K sama dengan 1 sampai N, 6 ya. K min 1. Ya, berarti kalau K-nya 1, 1 min 1, K-nya 2, 2 min 1 gitu ya. Atau 3 min 1. Terus, seterusnya sampai 6 min 1. Nah, tapi ada yang lebih mudah nih daripada seperti ini. Kita bisa pakai sifat, ingat sigma tadi sifatnya linear. Apa maksudnya linear? Dia bisa masuk penjumlahan dan pengurangan ya. Berarti ini sama aja dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6 dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 6 dari 1. Ya, kan? K min 1. Berarti sigma itu bisa masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Sigma K min sigma 1. Ya, sigma K tadi rumusnya apa? N kali N. Oh, ini berarti karena pakai K, berarti K kali K min 1 per 2 min ini 6 kali 1. Ya. Ini karena K-nya 6, ya. K-nya kan maksimalnya 6. Jadi 6, ini 6. Berarti 6 kali 5 per 2 kurangi 6. Berarti berapa? 20 per 2, 15. 15 kurangi 6 berapa? 9. Nah, daripada ngitung satu-satu ini, mending pakai sifat ini. Ya kan? Ini kalau manual seperti ini. Nah, terus nomor 2. Nomor 2 I kuadrat. Nah, kalau I kuadrat, udah ada rumusnya tadi kan ya. Sigma I kuadrat, I sama dengan 1 sama berapa itu? 6. Jadi apa rumusnya kalau I kuadrat? Rumusnya dulu ya. Rumusnya dulu apa? Rumusnya kalau kuadrat tadi apa? N kali N plus 1 per 2 sama 2N plus 1 per 3 gitu kan ya. Nah, ini karena dia N-nya itu 6, ya. N-nya itu 6, berarti ini 6 kali 7 per 2 dikali 2 kali 6 tambah 1 per 3. Berarti 3 kali 7 ditambah 2 kali 6, 13 per 3. Jadi 7 kali 13 sama dengan 91. Ya, gampang ya. Jadi 4 rumus ini penting ya. Ini sigma konstanta ini, sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3, sigma I pangkat 4. Yang sigma I pangkat 4 ini jarang keluar ya. Tapi kalau ingat ya lebih bagus. Nah, terus yang ini. Pak, yang nomor 1 itu kenapa dikali, Pak? Kenapa dikali? Yang ini? Yang K buka kurung K kali 1, Pak. Harusnya kan nggak ditambah, Pak. Nggak ditambah. K kali 1. Nah ya. Ini. Iya, Pak. N plus 1 N min 1 ya? Oh, N plus 1 ya? Ya, sorry. Iya, Pak. Oke, ya, maaf. Ya, terima kasih. Ini Tommy lagi ya? Johannes, Pak. Johannes, terima kasih Johannes. Ini tambah ya harusnya. Tambah, berarti 6 tambah 1, ini harusnya 7. Gitu ya. Berarti 3 kali 7 berapa? 21. 21 kurangi 6 berapa? 21 kali 6. 21 kurangi 6 berarti berapa? 15, Pak. Nah, oke, terima kasih Johannes. Ya, rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2. Ini tadi saya lihatnya karena kecil. N kali N min 1 per 2. Saya lihatnya tadi ini. Makanya di sini 5. 6 kurangi 1. 5 kan tadi hasilnya. Padahal harusnya ditambah. Ya, salah yang ini. Yang benar yang ini.
Oke, terima kasih Jones. Terus ada lagi? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3 itu apa? Sigma 1 per K plus 1. K sama dengan 1 sampai 7. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau ini nggak bisa nih masuk, sigmanya masuk ke bawah, nggak bisa ya. Yang bisa masuk itu kalau penjumlahan pengurangannya di atas, bukan di bawah. Ya. Kalau di atas bisa masuk nggak? Bisa kalau di atas. Meskipun pecahan, kalau di atas bisa masuk, tapi masuknya ke atas, bukan ke bawah. Nanti saya kasih contoh, ada nggak di sini ya? Yang pecahannya jumlahnya di atas. Nggak ada. Jadi saya kasih contoh. Nah, ini sigmanya nggak boleh masuk ya, karena jumlahnya di bawah. Kalau di atas bisa masuk. Nah, terus gimana ini berarti? Ya, ini berarti tinggal dijalankan aja. Berarti 1/2 tambah 1/3 gitu ya. Tambah 1 berapa? 4 bla sampai 1/8. Ya, tinggal dijumlah sendiri ya. Bisa nomor 3 bisa, nomor 4 gimana? Kalau nomor 4 sigma L sama dengan 3 sampai 8 dari L plus 1 kuadrat. Nah, ini pakai sifat tadi ya. Jadi sigma L sama dengan 3 sampai 8. Ini jadinya L kuadrat plus 2L plus 1. Nah, ini sigmanya boleh masuk nih. Sigma L sama dengan 3 sampai 8. L kuadrat ditambah 2 plus sigma L sama dengan 3 sampai 8. Ini berapa? Dari L ditambah sigma 1 L sama dengan 3 sampai 8. Nah, hati-hati. Ini nggak boleh pakai sifat yang tadi. Kenapa? Karena ini L-nya mulai dari 3. Ya. Yang sifat yang tadi kan kalau L-nya mulai dari 1 ya. 1 sampai 8. Nah, kalau mulai dari 3 berarti gimana? Ya, gampang ya. Berarti ini tinggal pakai manipulasi aja. Yang ini tuh sama aja dengan ini nggak? Boleh nggak saya tulis sigma L sama dengan 1 sampai 2. Salah. Gini. Boleh nggak saya tulis begini? Sigma L sama dengan 1 sampai 8 dari L kuadrat dikurangi sigma L sama dengan 1 sampai 2 L kuadrat. Nah, ini juga ditambah sigma L sama dengan 1 sampai 8 dari L dikurangi sigma L sama dengan 1 sampai 2 dari L ditambah, kalau ini kan udah ada rumusnya tadi ya, 8 kurangi 3 5 ya, tambah 1 6, berarti 6 kali 1 ya. Nah, coba kalian perhatikan ini boleh nggak ini sama dengan ini, bener nggak? Bener ya. Kenapa? Karena yang ini kan sigmanya mulai dari 1 sampai 8. Tapi yang dibutuhin mulai dari 3 sampai 8. Ya sudah, kalau gitu kurangin aja yang mulai 1 sampai 2-nya. Boleh kan? Berarti kan sama dengan ini kan ya. Jadi yang ini kurangi ini sama dengan ini. Mulai dari 1 sampai 8, tapi mintanya 3 sampai 8. Ya sudah, 1 sampai 8 kurangi 1 sampai 2. Supaya hasil ini adalah 3 sampai 8. Ini juga sama. Ini kan 2 kali L 3 sampai 8. Nah, ya udah, kita punyanya rumus 1 sampai 8. Buat aja 1 sampai 8 supaya jadi ini, berarti kurangin 1 sampai 2. Jadi 1 sampai 8 kurangi 1 sampai 2 kan sisanya adalah 3 sampai 8. Nah, ya, terus ini apa rumusnya? Yang ini L kuadrat tadi rumusnya apa? Yang kuadrat apa tadi? 8 kali 8 per 1 per 2 kali 2 kali 8 per 1 per 3 gitu ya. Dikurangi, ini karena mulai 1 sampai 2 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Gitu ya. Terus ditambah 2 kali, ini tadi rumusnya apa? 8 kali 8 per 1 per 2 dikurangi, ini berarti 1 ditambah 2. Gitu kan ya? Ditambah 6. Ya, berarti ini apa? 4 ya. Berarti 4 kali 9 berapa? 4 kali 9, 36. Ini 16 tambah 1 berarti 17 per 3 dikurangi 1 ditambah berarti 5. Ya.
Lalu ditambah 2 kali ini. 4 kali 9 berapa? 36. Ya. Dikurangi 3, baru ditambah 6. 36 bagi 3 berapa? 13 ya? 12 ya? 12 kali 17 dikurangi 5 ditambah 2 kali 33 ditambah 6. Nah, ada ini bisa dihitung sendiri ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang nggak mulai dari 1 gimana? Ya, ini pakai tips ini ya. Buat aja dari 1 sampai 8, terus dia mulainya berapa? 3, kurangin aja sisanya dari 1 sampai 2. Jadi dia menyisakan 3 sampai 8. Gitu ya. Nah, terus nomor ini berapa? Ini 4 udah 5. Nomor 5 ini ada min 1 pangkat M. Ya, gimana nih nomor 5? Nomor 5 gimana? Sigma M sama dengan min 1 sampai 8 min 1 pangkat M 2 pangkat M min 2. Ya, M-nya mulai dari 1 ya, bukan min 1. M-nya mulai dari 1. M-nya mulai dari 1. Nah, coba ini ada yang aneh nih di sini. Bukan aneh, ada yang unik ya. Ini kalau ada min 1 pangkat M, ya, min 1 itu kalau dipangkat itu hasilnya kemungkinannya berapa sih? Bisa 1, bisa min 1. Ya, cuma 2 kemungkinannya kan. Ya, jadi min 1 ini kalau dipangkat kemungkinannya cuma 2. 1 atau min 1. Ya, kapan dia 1 hasilnya? Kalau pangkatnya genap. Kapan dia min 1? Kalau pangkatnya ganjil. Jadi ini perannya, peran si ini tuh cuman dia ganti plus atau minus, plus atau minus. Ya. Karena M-nya mulai dari 1, berarti min 1 pangkat 1 adalah min 1. Berarti dia dimulai dari min. Nah, mulai dari min, berarti ini 2 pangkat M min 2. 1 min 2. 1 min 2, min 1. Jadi 2 pangkat min 1, berarti setengah. Ya. Terus kalau M-nya 2, berarti min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 positif. Jadi dia positif. Ya. 2 pangkat 2 min 2. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. Ya. Terus kalau M-nya 3, berarti M-nya kan ganjil. Min 1 pangkat ganjil, pasti min. Ya. Ini berarti 3 kurang 2, 1. Berarti 2. Terus habis bisa lanjut nggak? Polanya bisa lanjut nggak? Berarti min plus min, berarti ini plus 2 pangkat 1, ini kan 2 pangkat min 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 2, min 2 pangkat 3, plus 2 pangkat 4, gitu ya. Sampai berapa? 8 sukunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 7. 7, 8. Nah, ya berarti sama dengan min setengah tambah 1, min 2 tambah 4, min 8 tambah 16 ya. Terus dikurang 32 ditambah 64. Nah, coba ini sama ini berapa? Setengah. Ini sama ini 2. Ini sama ini 8. Ini sama ini 32. Berarti berapa? 42 setengah ya. 42 setengah. Itu ya. Nah, ini gampang. Ini juga sama ya. Ini juga berarti ganti tanda. Ini namanya deret ganti tanda. Nanti di Madas 2 kita akan bahas ini lebih lanjut. Ya. Lebih rumit lagi. Ini masih contoh-contoh sederhana ini. Ya. Di Madas 2 nanti ketemu lagi yang seperti ini tapi lebih lanjut. Ya, lebih susah. Ini udah, sekarang yang ini. Ini juga sama ya. 3 sampai 7. Bisa ya, bisa dikerjain ya, sama kayak ini ya. Berarti min 1 karena mulai dari ganjil, berarti mulai dari negatif. Ini perannya cuma mengganti tanda,
min plus gitu. Ini K-nya tinggal dimasukkan ke sini. Bisa cari manual. Saya. Terus, nah ini disuruh membuat notasi sigmanya. Kalau ini tentukan jumlahnya. Kalau ini mencari notasi sigmanya. Coba kalau ini berarti gimana? Nomor 9 berarti sigma n sama dengan 1 sampai 41 ya. Itu 2, 3 sampai 41. N dari 1 sampai 41. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 10 berarti sigma N sama dengan 1. Nah, coba kalau dilihat, ini kan bilangan apa nih? Bilangan genap ya. Bilangan genap semua. Berarti bilangan genap polanya gimana? 2N. Ya kan? Jadi sigma 2N, N-nya mulai dari 1 sampai, kalau 50 berarti N-nya harusnya sampai berapa? 25 ya. Sampai 25 ya, bukan sampai 50. Karena pada saat N25, 2 kali 25 adalah 50 suku terakhirnya. Jadi suku terakhirnya 50 itu pada saat suku ke-25. Ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, dan suku ke N, suku ke terakhir. Suku ke N-nya berapa? Suku terakhirnya ke berapa? Ke 25. Nah, nomor 11 gimana? 11 berarti sigma seper berapa tuh? Seper I mulai dari 1 sampai 100. Ya. Ini kan 1, 2, 3 sampai 100. Berarti seper I dari 1 sampai 100. Nomor 12, nomor 12 ganti tanda nih. Ya kan? 12 ganti tanda. Plus, min, plus, min, plus, min. Nah, gitu kan? Berarti gimana? Kalau nomor 12 berarti sigma seper. Berarti ciri-ciri ganti tanda itu apa? Ciri-ciri ganti tanda ada min 1 pangkat. Baru seper I-nya mulai dari 1. I-nya mulai dari 1. Supaya ini hasilnya 1 ya. Berarti ini kan seper 1 ya. I-nya 1. Sampai dia 2, 3, 4 sampai 100. Oke, sampai 100. Nah, supaya tandanya positif, ini kan satunya positif nih. Kalau ini I, berarti kan min 1 pangkat 1. Negatif kan? Berarti ini harus I plus 1. Ya. Kenapa I plus 1? Karena kalau I-nya 1, ya, seper 1, 1, min 1 pangkat 1 tambah 1, 2, berarti min 1 pangkat 2 adalah 1. 1 kali 1, 1. Makanya positif di sini. Ya. Makanya ininya I plus 1. Kalau I nanti gimana? Kalau I nanti jadi min 1. Padahal di sini mintanya plus 1. Jadi pangkatnya harus ditambah 1 ya. Nah, kalau nomor 13, 13 gampang ya. Berarti A, I, ini I-nya juga 1, 3, 5, 7. Ganjil ya. Ganjil. Nah, kalau ganjil berarti pola bilangan ganjil gimana? A kali 2N plus 1 ya. N-nya mulai dari 1 sampai berapa nih? Kalau 99 itu berarti berapa? Berapa? Kalau 45 kan 90. Berapa? 48 ya? Coba kalau 48, 2 kali 48 berapa? 2 kali 48? 96. Berapa? 96, Pak. 96 tambah 1 berapa? 99. 97. Berarti kurang ya? Berarti harusnya berapa? Harusnya 4, 9. Nah, coba dicek. 2 kali 59 berapa? 98. 78, Pak. 8 tambah 1? 99. 99. Benar kan? Suku terakhirnya A, 9. 9. Ya. Terus, nah kalau ini nomor 14 apa? Di sigma F BI delta X I mulai dari 1, 2 sampai N. I mulai dari 1 sampai
N. Nah, gampang ya? Gampang. Oke, terus 13, 15 ini gampang juga. Ini belum mulai nyari integral ya? Oh ini ya. Ini besok kita lanjut lagi ya. Hari ini cukup dulu sampai di sini. Itu Pak yang nomor terakhir tadi ini Pak. Nah, itu. Yang sigma I sama dengan 1 sampai 100. Yang 1, 12. yang A buka kurung 2N tambah 1 bukannya harus dikurang aja Pak. Biarkan itu kan yang A pertamanya A1 Pak, bukan A3. Oh iya betul. Ya, betul. Ya. Ya kalau bagus ya. Terima kasih. Ini siapa? Tommy atau Johannes Pak. Johannes? Nah, terima kasih ya Johannes. Ini betul ya. Yang perlu dicek selain suku terakhir itu adalah juga suku pertama. Kayak ini tadi kan saya ngecek suku pertama ya. Juga cek juga suku terakhir. Nah ini saya lupa nggak cek suku pertamanya. Suku pertamanya kan mulai dari 1. Jadi kalau semua dari 1, kalau hanya 1 ini jadi 3. Jadi ini sebaiknya lebih cocoknya 2N min 1. 2N min 1. Nah, tapi berarti atasnya ganti nih. 50 Pak. Nah, ke N kayaknya ganti 50. Oke, terima kasih ya Johannes. Nah, 2N min 1, kalau N-nya 1, coba cek. 2 kali 1, 2, kurangi 1, 1. Berarti A1. Nah, ini A1, betul. Terus, suku terakhirnya 50, berarti 2 kali 50, 100. 100 kurangi 1, 99. Nah, benar. Ya, jadi yang dicek selain suku terakhir adalah suku pertamanya juga. Sama kayak ini tadi ya. Nomor 12 tadi kan saya ngecek ini positif. Supaya positif berarti ini pangkat. Ini bisa plus 1, bisa min 1. Kalau ini nggak masalah. Ya, mau plus 1, mau min 1, ini nggak masalah. Ya, karena kalau min 1 pun dia juga jadi genap nanti. Ini kalau diganti I min 1 boleh nggak? Boleh juga ini. Ya, diganti I min 1. Karena I min 1 kalau I-nya mulai dari 1, 1 kurang 1, 0. Min 1 pangkat 0 adalah 1. Nah, sama juga. Ya. Jadi yang dicek selain yang di akhir juga yang di awal. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Hari ini cukup dulu ya. Terima kasih. Ini bagi 20 orang yang sudah hadir waktu liburan ini udah mau hadir. Ya, semoga UASnya lancar ya. Iya, Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Besok kita lanjut. Makasih Pak. Ya. Besok kita Terima lanjut kasih Pak. ya. Yang lain coba dikerjakan ya bab 5 ini 15, 24, kemudian ini 15 sampai 24 coba dikerjain. Terus sama ini. Nah, yang kayak gini coba dikerjain ya. Karena ini tipe-tipe UAS kayak gini ya. Tapi kurvanya nggak semudah ini. Nggak segampang ini. Ya, jadi kalau yang gampang aja nggak bisa, mana mau ganti yang susah ya. Bisa kita bahas yang ini. Ya. Ya, tuh. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.